Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop ya. Jadi di sini saya penjelasan sedikit yang mana saya menyebutkan airdrop ya di pembukaan penjelasan video saya ini. Itu dikarenakan saya selain cryptocurrency juga membagikan seputar informasi airdrop. Bukan berarti saya menganggap Pi Network itu airdrop. Pi Network adalah cryptocurrency yang sangat luar biasa maksudnya ya, dan bukan airdrop. Oke. Jadi yang jelasnya di sini yang saya maksudkan di pembukaan di sini mengenai, kembali lagi di channel saya membahas seputar cryptocurrency ataupun airdrop, itu yang saya maksudkan. Saya juga membagikan informasi cryptocurrency dan juga membagikan ya untuk mengklaim airdrop gratisan ya. Jadi sebelumnya ya di video-video bulan kemarin ya, beberapa bulan yang lalu itu saya juga berbagi ya mengenai cara mendapatkan airdrop secara gratis. Jadi nggak ada kaitannya dengan Pi Network, oke? Dan oke ya, di sini saya akan membawakan beberapa informasi mengenai Pi Network tentunya ya. Jangan di skip, tonton sampai selesai agar kalian tidak gagal paham, oke? Dan sebelum saya melanjutkan, jangan lupa yang belum like dan subscribe silahkan diklik dulu. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya ya. Kita langsung saja menuju ke beberapa informasi di sini ya. Akan saya bacakan dari awal ya, harap dipahami ya. Dan tentunya agar paham semuanya, paham keseluruhannya, jangan di skip ya. Tontonlah sampai selesai, oke? Agar tidak gagal paham dalam mencerna apa yang saya jelaskan di sini, oke? Jadi di sini keterangannya, kuasai informasi maka Anda akan tahu betapa berharganya Pi Network ya. Pi adalah mata uang global yang berbasis blockchain dan teknologi terkini. Tujuan diciptakan Pi adalah untuk membangun orang biasa menjadi pengendali ekonomi dunia. Maka satu koin Pi adalah jumlah yang sangat luar biasa. Banyak ya, karena di Desember di tahun 2003 ke depan, untuk mendapatkan satu Pi dibutuhkan waktu hingga 1000 tahun. Bayangkan itu. Dan saat itu kita akan tertawa geli dengan harga konsensus 314.159 dolar. Karena jumlah ini adalah receh ke depannya ya. Jadi terkait konsensus dan nilai koin Pi ini memang sering kita bahas dan akan terus kita ulas ya. Karena ini demi menghimbau agar seluruh pioners tahu bahwa inilah nilai yang seharusnya pada saat open mainnet ke depan diterapkan di awal-awal open mainnet ke depan ya. Jadi ini harga yang minimal untuk satu koin Pi pada saat fase open mainnet ke depan ya, karena ini proyek yang sangat besar dan proyek yang sangat mahal tentunya ya, dan sangat-sangat memalukan jikalau harganya sangat rendah tentunya ya. Dan tentunya ya kita akan melanjutkan lagi di sini keterangannya. Ketika Dr. Nicholas Kokalis disuguhkan nilai Pi sama dengan 1000 dolar, nih Nicholas bertanya, apakah nggak terlalu kecil ya? Jadi ini pernah ya terjadi sebuah pembahasan ini di beberapa bulan yang udah lalu ya, udah lumayan lama juga ya, yang mana Pak Abner itu membagikan ya sebuah video klip yang mana Pak Dr. Nicholas Kokalis ditanyai mengenai apakah harga koin Pi 1000 dolar, dan beliau menjawab apakah tidak terlalu
murah gitu ya, tidak terlalu kecil untuk harga segitu untuk diterapkan ke satu CoinPay-nya ya. Jadi kita lanjutkan di sini lagi. Pak Dr. Nicholas Kokalis dan timnya sedang dan akan membangun mega proyek digital berbasis blockchain. Dibutuhkan dana yang sangat besar. Pendanaan akan terpenuhi jika nilai Pi tinggi, setidaknya di atas 1000 US dollar ya. Saat ini Pak Dr. Nicholas Kokalis dan timnya bagaikan sedang memasang bata satu persatu yang akan membentuk bangunan yang tinggi dan kokoh. Pioners sejati bahu-membahu membantu Nicholas untuk mewujudkan bangunan tersebut, mewujudkan nilai Pi yang tinggi sesuai kemampuan masing-masing. Tentunya, yang pertama, terus menyuarakan harga konsensus. Yang kedua, melakukan barter P2P dengan konversi 314.159 US dollar ya. Dan yang ketiga menjadi vendor GCV ya. Jadi yang dimaksudkan di sini menjadi vendor di marketplace, misal seperti di marketplace Pichen Mall ya, yang mana berjalannya transaksi marketplace Pichen Mall ini terjadi di negara luar seperti halnya di China dan juga beberapa negara lainnya ya, karena mereka sangat menghargai nilai konsensus global. Beda halnya dengan di Indonesia, yang mana para vendornya adalah para penyerok CoinPay ya. Jadi sangat banyak para pioners yang tidak setuju dengan hal demikian ya. Jadi wajar-wajar saja tidak terjadinya sebuah transaksi di marketplace Pichen Mall Indonesia ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dan yang keempat ya, kita lanjutkan. Menahan koinnya untuk tidak bertransaksi di bawah nilai tinggi ya, yaitu menahan koin para pioners untuk tidak bertransaksi di bawah nilai konsensus global ya. Tentunya itulah yang sudah kita sepakati dari awal ya, jangan sampai dirubah ya. Dan yang kelima, saling mengingatkan pioners untuk bahu-membahu menjadi salah satu dari keempat poin di atas ya. Pioners benalu ya, jadi pahami di sini ya. Pioners benalu mencoba meruntuhkan bangunan yang sedang dikerjakan dengan membongkar bata yang sudah dipasang satu persatu ya. Jadi istilahnya lah gitulah ya. Melakukan barter dengan nilai rendah ya. Pengirim dan penerima Pi, keduanya adalah perusak rencana Pi Network. Perusak rencana besar Pi Network. Pahami ini introspeksi diri. Jadilah pemenang dan jangan jadi pecundang. Terima kasih. Vendor itu pioners juga kan. Setiap pioners tentunya ingin CoinPay bernilai tinggi berdasarkan keyakinan akan kekuatan, keunggulan, ekologi, ekosistem, dan teknologi yang dimiliki Pi Network ya. Sebelum fase open mainnet ada fase enclosed mainnet, yang mana di fase ini para pioners diberikan kesempatan menguatkan ekosistem untuk melakukan pertukaran barang atau jasa dengan CoinPay. Jadi sejatinya pioners yang mempunyai kemampuan finansial, ketersediaan barang serta meyakini prospek cerah Pi Network, inilah yang akan mengajukan diri menjadi seorang vendor di samping berkontribusi membangun dan menguatkan ekosistem, juga ingin menambah pundi-pundi CoinPay-nya sebagai investasi di masa mendatang ya, yaitu di masa depan lah ya. Nilainya tergantung niat mereka menjadi vendor. Ingin mengembangkan ekosistem agar CoinPay makin bernilai dan dicari orang ya, atau
Jadi vendor hanya untuk menyerok koin para penambang yang tak menyadari betapa berharganya koin Pi mereka ya. Jadi ada dua jenis vendor ya. Yang pertama vendor asli yang menghargai nilai konsensus, dan yang kedua vendor abal-abal ya, yang kerjaannya hanya ingin menyerok ataupun mengumpulkan koin Pi ya untuk perut dia sendiri lah ya, agar dia kenyang sendiri yang saya maksudkan di sini ya. Jadi ya wajar. 62 memang kebanyakan semacam itu ya. Jadi ingin kenyang sendiri tanpa berbagi, itu hal yang wajar. Lumrah terjadi di negara NKRI ini ya. Namun ya secara kita juga memiliki pemikiran ya, tentunya sangat disayangkan kalau di masa-masa sekarang kita menjual koin Pi kita dengan harga yang sangat receh gitu ya. Dikarenakan pada pasar open mainnet ke depan dipastikan nilainya atau harganya akan sangat tinggi ya. Sebenarnya ini sudah saya sering ulas ya, namun banyak sekali kaum nyinyir yang mengatakan ini halu atau segala macamnya. Padahal sudah saya jelaskan dengan sedetail-detailnya lah ya, secara apa yang sudah saya dapatkan, beberapa informasi yang jelas juga terkait Pak Dr. Nicholas Kokalis lah yang mengatakan nilai koin Pi dibentuk dan ditentukan oleh para pioners. Namun masih saja nih kaum nyinyir berkeras hati, berkeras kepala untuk mengatakan Pi coin ini scam dan tidak ada nilainya, ataupun berkata para pioners halu. Oke coy ya, jadi pahami dulu inti dari proyek ini apa. Apa tujuan dari core team membentuk proyek ini? Apakah untuk jadi satu koin Pi untuk dibeli gorengan gitu di masa depan? Ya nggak ada. Beliau adalah seorang pakar teknologi internasional dunia juga ya. Jadi beliau itu adalah seorang profesor yang sudah memahami teknologi dan tentunya sudah menerapkan sebuah ekosistem yang sangat sempurna di teknologi ataupun di ekosistem Pi inilah ya. Tentunya tidak sembarangan. Mengapa? Oleh karena itulah Pi diharuskan harus berharga, harus bernilai tinggi ya di pasar open mainnet ke depan. Oke. Jadi dari situ saja seharusnya udah cukup jelas ya. Tidak perlu saya banyak cincau sebenarnya. Namun ya dikenakan banyak pembahasan ya mau nggak mau ya. Saya di sini hanya ingin mencerdaskan, hanya ingin mengatakan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang memang seharusnya terjadi untuk proyek Pi Network ini ke depannya ya. Jadi bagi yang tidak percaya ya silahkan, itu hak Anda. Di sini tidak ada paksaan. Tentunya saya di sini hanya menghimbau sebagaimana baiknya kita sesama para pioners, sebagaimana baiknya menghargai proyek Pi Network buatan Stanford agak lupa lah ya. Jadi yang jelasnya buatan dari Pak Dr. Nicholas Kokalis ataupun Dr. Cheng Diovan ya. Jadi jelas ya. Jadi ya mungkin saya cukupkan sampai di sini saja terkait informasi seputar Pi Network ini, dan bicara sedikit ya mengenai yang mau bergabung ya. Silahkan cek saja di kolom deskripsi, di situ sudah saya sediakan untuk link download dan daftarnya tentunya ya. Dan sudah saya sertakan juga penjelasan di situ bagaimana cara daftarnya, apa saja persyaratannya, di situ udah lengkap deh ya. Kalian tinggal cek aja di kolom deskripsi ya. Dan tentunya ini tidaklah paksaan ya, bagi yang minat saja begitulah ya, bagi yang nggak minat ya close aja, nggak usah dihiraukan. Oke, di close aja, di sini nggak ada paksaan ya, daripada nanti akhirnya menjadi kaum nyinyir ya
itu tidak baik begitu ya. Jadi yang alangkah lebih baiknya, jangan memaksakan apa yang Anda tidak inginkan ya. Akan lebih baik semacam itu. Jadi bagi yang minat-minat aja yang di sini ya, oke. Dan oke ya. Dan saya cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah support dan dukung channel ini ya. Saya sangat berterima kasih sekali kepada kalian semua. Tentunya tanpa support dan dukungan kalian, channel saya ini bukanlah apa-apa tentunya ya. Dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya, agar setiap saya mengupload video terbaru, tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya. Oke. Dan bicara sedikit ya, mohon maaf jikalau ada terdengar sebuah banyak kebisingan gitu ya. Dan mohon maaf banget, saya lagi di sebelah keramaian gitu ya, jadi maklumin aja lah gitu ya. Dan oke, next time ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.